Salam saudaraku sekalian yang terkasih, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan untuk hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih setia mendampingi kami, karena penyertaan-Mu lah kami bisa menghirup udara hingga saat ini. Hadirlah Engkau, hadirlah firman-Mu, hati juga pikiran kami akan menerimanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita kali ini diambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Judul renungan untuk kita hari ini adalah Tuhan hadir di setiap langkahku. Saudaraku yang terkasih, Allah memperlengkapi orang percaya bukan untuk dapat melayaninya, tetapi juga untuk bertahan dan tetap kuat dalam menghadapi masa-masa sulitnya. Melewati masa sulit adalah bagian hidup yang tidak dapat kita hindari. Sama seperti yang ditujukan oleh keadaan alam, di mana ada pegunungan, disitulah pasti ada lembah. Artinya, mencapai puncak tertinggi, kita mau tidak mau harus berjuang melewati lembah. Jadi saudaraku sekalian, secara rohani kita harus menyadari bahwa untuk mencapai tempat seperti yang Tuhan kehendaki, terkadang kita harus melewati situasi sulit dan lembab kelam. Ada hal-hal tentang Allah yang hanya dapat kita lihat saat kita berjalan dalam masa sulit atau suram. Dalam situasi sulit, kita bisa belajar tentang karakter Tuhan, kebenaran dari janji-janjinya sendiri, bahkan menemukan kelemahan kita sendiri yang belum sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita dapat segera mengoreksi dan memperbaikinya. Saudaraku sekalian yang terkasih, pemazmur Daud tidak gentar sekalipun harus melewati lembah kelam atau masa-masa sulit, sebab ia sudah diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan dan keyakinan yang kuat tentang Allah sebagai gembala yang baik yang selalu menyertainya. Bahkan kekuatan dan kuasa Tuhan disiapkan sebagai penghiburan bagi umatnya. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa firman Tuhan merupakan salah satu perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan kepada orang percaya untuk melewati masa sulitnya. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tidak memiliki perbendaharaan firman Tuhan dalam hatinya akan mudah goyah dan panik ketika berjalan di lembah kesukaran, sebab pemahaman mereka tentang firman Tuhan terbatas.
Tetapi jika kita kuat di dalam firman-Nya, kita juga akan kuat dalam situasi sulit. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ke-29, kita mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kesukaran, untuk mendatangkan kebaikan kepada umat-Nya. Seperti dalam kitab 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan, kita mengetahui bahwa pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberi jalan keluar. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, marilah kita sadari bahwa Tuhan Allah lah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman-Nya. Kekuatan dan kuasa Roh Kuduslah yang menguatkan kita ketika melewati masa-masa sulit. Bahkan kenali Dia melalui setiap tetesan air mata dan jerih lelah kita. Percayalah saudaraku sekalian, hidupmu sepenuhnya pada kendali Tuhan. Suatu saat Tuhan pasti mengubah setiap ratapanmu menjadi tarian, mengubah lembah kesulitanmu menjadi puncak kejayaan yang penuh sukacita. Yakinlah saudaraku sekalian, setiap langkah hidupmu dalam kondisi apapun dan sesulit apapun, Tuhan tetap berkarya dan menunjukkan kebaikan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang benar-benar bisa menjadi suluh atau petunjuk bagi hidup kami. Di dalam kami sukacita ataupun kami di dalam pergumulan, kiranya firman-Mu lah yang dapat kami andalkan untuk menghadapi semuanya, menghadapi pergumulan dan juga menghadapi sukacita yang selalu bersyukur. Tuhan, kalaupun ada saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau-lah yang menyembuhkan mereka. Kalau ada saudara kami mungkin yang dalam pergumulan yang hebat, kami yakin dan percaya Engkau pasti akan mendampingi dan memberikan puncak kejayaan bagi mereka. Ampuni dosa kami Bapa, agar kami senantiasa dilayakkan oleh-Mu dan kami senantiasa layak menjadi pengikut-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jauhkanlah kami daripada yang jahat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampaikan salam saya untuk orang yang ada di sekitar Anda dan yang ada di hati Anda.